Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Setiadi, kelas RPL di Universitas Anak Bangsa. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penyakit Listeria serta pencegahannya. Listeria. Apa itu Listeria? Listeria atau Listeriosis adalah infeksi akibat konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes. Infeksi bakteri ini dapat menimbulkan gejala ringan seperti mual dan diare, sampai gejala berat, misalnya peradangan otak. Listeria atau listeriosis hanya menimbulkan gejala ringan pada orang dengan daya tahan tubuh yang kuat. Sebaliknya, pada orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah, menderita penyakit tertentu atau berusia di atas 65 tahun, listeria bisa menimbulkan gejala berat atau parah. Listeria juga berbahaya pada ibu hamil karena dapat menginfeksi janin atau bayi baru lahir. Kemudian, penyebab penyakit listeria. Listeria disebabkan oleh infeksi bakteri Listeria monocytogenes yang hidup di air tawar, tanah, dan kotoran hewan. Bakteri ini bisa menginfeksi manusia melalui makanan atau minuman, seperti sayuran mentah dan buah-buahan yang terkontaminasi bakteri Listeria, seperti sawi, brokoli, kangkung, buah stroberi, dan lain-lain. Yang jelas, makanan atau sayuran atau buahan ini berada di tanah. Kemudian produk makanan kemasan yang terkontaminasi. Kemudian susu atau produk turunannya yang tidak dipasteurisasi seperti susu mentah, keju beku, yogurt, es krim, dan lain sebagainya. Kemudian daging hewan juga yang terinfeksi bakteri. Pencegahan penyakit listeria. Agar kita tidak terkena penyakit listeria ini, maka kita harus pertama menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan dengan air sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Manfaatnya untuk mencegah penyebaran kuman dan bakteri, sehingga dapat menjaga kesehatan dan mencegah penularan penyakit. Selanjutnya, sering mencuci peralatan masak. Gunakan air sabun panas untuk mencuci peralatan masak, talenan, dan permukaan persiapan makanan lainnya. Peralatan masak yang kotor dapat menjadi sarang bakteri dan kuman yang berbahaya bagi kesehatan. Bakteri dan jamur dapat tumbuh dan berkembang biak dengan cepat di peralatan masak yang tidak dicuci. Jika tidak cuci, bakteri dapat menyebar ke makanan lain, terutama jika peralatan tersebut digunakan untuk daging mentah. Kemudian selanjutnya, untuk sayuran. Mencuci sayuran. Bahan yang dapat digunakan untuk mencuci sayuran agar bersih dan bebas dari kotoran dan bakteri adalah dengan air garam dan sabun food grade. Sabun food grade ini banyak kita jumpai di toko-toko atau swalayan yang terdekat. Seperti contoh di sini adalah Mama Lem. Caranya, rendam sayuran dalam air garam dengan konsentrasi 1 sendok teh garam per liter air selama 10-15 menit. Air garam dapat membantu mengangkat kotoran dan pestisida. Kemudian bilas dan cuci dengan sabun food grade dan air mengalir supaya kuman dan bakteri yang menempel pada sayuran mati dan terkikis. Dan selanjutnya, memasak makanan dengan benar. Masak daging, unggas, dan telur dalam suhu yang tepat dan pastikan matang sempurna. Memasak makanan dengan benar memiliki banyak manfaat, yaitu meningkatkan gizi,
membunuh kuman dan bakteri yang terkandung di dalam makanan tersebut, agar mudah dicerna oleh sistem pencernaan dan bangun rutinitas dan kebiasaan. Selanjutnya, simpan makanan dengan benar. Simpan makanan sisa dengan benar di kulkas dan simpan bahan makanan mentah dan makanan matang di dalam wadah terpisah. Hal ini bermanfaat agar tidak ada kontaminasi antara makanan mentah dengan makanan yang sudah matang. Selanjutnya, pastikan kulkas kita dingin. Atur suhu kulkas pada 4 derajat Celcius atau di bawahnya. Dan freezer pada suhu 18 derajat Celcius. Suhu yang tepat untuk kulkas membantu menjaga makanan tetap segar dan mencegah pertumbuhan bakteri. Bakteri tumbuh subur pada suhu di atas 4 derajat Celcius. Suhu yang tepat untuk freezer membantu menjaga makanan tetap beku dan mencegah pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme lain. Suhu yang tepat juga membantu menjaga kualitas dan nutrisi makanan. Selanjutnya, membersihkan kulkas. Bersihkan bagian dalam kulkas secara berkala dengan air hangat dan sabun. Hal ini bisa bermanfaat untuk mencegah jamur, lumut, dan bau. Kemudian, mencegah kuman berkembang biak yang dapat menyebabkan penyakit seperti keracunan makanan. Kemudian, mencegah pembusukan makanan. Dan tak kalah penting, mencegah kontaminasi silang Listeria, bakteri penyebab penyakit bawaan makanan. Membuat makanan-makanan yang disimpan bisa tetap lama. Kemudian membantu mengatur suhu lemari es. Kemudian membantu mencegah makanan membeku di dalam lemari es. Terus selanjutnya, hindari susu mentah. Jangan minum susu mentah yang tidak dipasteurisasi atau makanan yang mengandung susu yang tidak dipasteurisasi. Contohnya, makanan yang mengandung susu yang tidak dipasteurisasikan seperti keju lunak tidak dipasteurisasikan, krim, yogurt beku, dan puding. Dan seterusnya, berhati-hati dengan makanan kemasan. Hati-hati dalam konsumsi dan menyimpan daging olahan serta makanan kemasan. Makanan kemasan belum tentu baik bagi kita. Mengapa? Karena kita tidak tahu apakah makanan kemasan itu bebas dari kuman, ataukah makanan itu dicuci dengan baik, atau dimasak dengan sempurna, atau dipasteurisasikan. Kemudian, pengobatan penyakit listeriasis. Pengobatan untuk penyakit listeria atau listeriosis tergantung pada tingkat keparahannya. Untuk yang mempunyai gejala ringan, umumnya tidak memerlukan pengobatan khusus dan dapat sembuh dengan sendirinya. Bagi yang memiliki gejala berat, maka itu diperlukan pengobatan antibiotik di rumah sakit. Dokter akan memberi infus antibiotik untuk mengatasi infeksi dan mencegah komplikasi. Antibiotik yang umumnya digunakan untuk mengobati listeriosis meliputi sulfamethoxazole atau bakter AIDS itu infusnya, dan ampicillin. Demikianlah presentasi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita ceria dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.